Orang yang selalu mengaku dirinya sebagai orang berakhlak mulia, justru sebenarnya adalah orang yang menghindarkan diri dari hal itu. Orang yang tidak henti-hentinya membicarakan dirinya, kekuatannya, bisa dipastikan bahwa dia tidak memilikinya. Lebih jauh lagi, simpanlah dalam ingatan Anda bahwa menipu diri dan membual itu tidak akan berlangsung lama. Kebenaran pada akhirnya akan tersingkap, mengakibatkan pelaku dusta kehilangan muka dan reputasi. Jadi jagalah dirimu dari perkara bohong yang kecil dan yang besar, baik ketika sedang bergurau ataupun serius, karena barang siapa yang terbiasa berbohong terhadap hal-hal sepele, ia akan berani untuk berbohong terhadap perkara-perkara yang lebih besar. Orang memperoleh kesan tentang diri kita dari pembicaraan kita sesuai dengan kesan yang ingin kita peroleh. Rekayasa kesan ini kemudian disebut sebagai impression management atau pengelolaan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hijab Merah, channel yang mengantarkan Anda merasakan romansa dan epipani. Tema kali ini mengulas makna diam dan bicara. Ketika mengikuti diskusi pelajaran sejarah di SMA, guru saya pada waktu itu mengatakan bahwa siapa yang paling aktif dan banyak berbicara pada waktu pelaksanaan diskusi akan mendapatkan nilai bagus. Stimulus itu diberikan karena kebanyakan siswa saat itu merasa takut untuk berbicara di dalam kelas. Alasannya adalah takut salah ketika berbicara atau karena memang kondisi pendidikan pada waktu itu cenderung monolog, di mana gurunya saja yang lebih banyak bicara daripada muridnya dan cenderung menjadikan siswa sekedar pendengar saja. Olehnya itu hampir semua pelajaran yang selalu saya ikuti selalu memberikan stimulus agar para siswanya berlatih dalam hal berbicara dan aktif di kelas, serta tidak takut berkata salah dalam mengemukakan pendapat dan argumennya. Ditekankan bahwa berbicara merupakan media untuk menyalurkan pendapat dan argumen agar pendapat kita diketahui orang lain. Bahkan dengan kemampuan berbicara yang sistematis, terukur, dan berisi, dapat mengukur kemampuan intelektual seseorang. Tanpa berbicara, maka orang lain tidak akan mengetahui apa mau dan maksud kita, serta sejauh mana wawasan dan kemampuan kita tentang sesuatu. Tanpa bermaksud menafikan makna dari pembicaraan, tidak ada salahnya kita menggoyang sedikit cara pandang kita untuk melihat fenomena terbaru, untuk menganalisa lebih jauh makna di balik berbicara dan diam. Penggoyangan cara pandang ini diperlukan mengingat bahwa berbagai fenomena yang terjadi sekarang ini menunjukkan berbagai paradoks, termasuk juga dalam hal memandang tentang berbicara dan tidak. Salah satu fenomena itu adalah adanya upaya sebagian orang untuk berlindung di balik kata-kata dengan maksud untuk menutupi kebohongan dan kesalahannya. Ibarat pisau bermata dua, pembicaraan pun bisa bermata dua pula, yaitu untuk tujuan yang baik serta untuk tujuan yang tidak baik. Bahkan akhir-akhir ini juga telah berkembang pemikiran bahwa untuk mengukur kepandaian seseorang adalah dilihat dari kepiawaiannya dalam hal berbicara. Jikalau pendapat ini dibenarkan 100%, bukankah nantinya malah terjadi perlombaan pidato, berbicara dan berkomentar untuk menunjukkan kesan bahwa dirinya seorang yang pintar? Fenomena ini mirip ungkapan seorang pakar yang mengatakan bahwa orang membutuhkan kesan tentang dirinya dari perilaku yang dia tampilkan. Ya, contohnya saja ya pasangan paslon presiden kita saat ini yang berlomba untuk mengemukakan pendapatnya dengan pidato, berbicara, dan ya tentu sahabat tahu bagaimana hasil dari debat capres semalam. Kalian bisa sendiri menilai bagaimana masing-masing ketiga paslon itu mengemukakan pendapatnya.
orang yang memperoleh kesan tentang diri kita dari pembicaraan kita itu sesuai dengan kesan yang ingin kita peroleh. Nah, bila kesan itu yang diinginkan, sepertinya profesi komentator menjadi sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Sebagai contoh sederhana adalah bisa kita lihat bagaimana seorang komentator sepak bola dalam mengomentari suatu permainan. Sama ketika kita mengomentari debat capres saat ini. Maka akan terkesan sebagai seseorang yang paling pintar. Memainkan sepak bola dibandingkan dengan pemain dan pelatih sepak bola manapun. Komentator ekonomi seakan menjadi orang yang paling pintar dan ahli ekonomi manapun, dari ahli ekonomi manapun. Komentator politik, ulasannya melebihi politisi manapun. Itulah berbagai kondisi yang akan terjadi manakala kemampuan oral menjadi menjadi satu-satunya tolok ukur menilai kemampuan seseorang. Jadi tidak aneh jika sering terjadi debat kusir di televisi, media koran, di gedung DPR maupun di arena diskusi manapun. Para politisi berperang pendapat dengan lawan politiknya untuk menunjukkan kepiawaiannya. Para pengacara berperang dengan pengacara untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling mengerti hukum. Fenomena itu setidaknya memang perlu dijadikan masukan penting bagi kaum intelektual karena sebenarnya daya nalar dan kemampuan seseorang tidak selamanya terukur lewat kemampuan orasi dan adu debat belaka. Bahwa apa yang dapat terungkap lewat kata-kata adalah sebagian dari apa yang ada dalam diri seorang manusia. Banyak potensi kemanusiaan yang tidak dapat diukur dengan hanya untaian kata-kata. Bahkan intelektualitas seseorang juga tidak hanya bisa diukur dari kemampuan akal dan logikanya aja. Setidaknya pernah diungkapkan oleh Benjamin, rektor Morehouse College, Georgia, yang mengatakan bahwa kita memiliki orang-orang yang terdidik yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Kita juga memiliki lulusan-lulusan perguruan tinggi yang lebih banyak. Namun, kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit, bukan pengetahuan yang kita butuhkan. Kita sudah mempunyai pengetahuan. Kemanusiaan sedang membutuhkan sesuatu yang spiritual. Bahkan J.J. Rousseau, seorang ilmuwan terkenal, mengatakan bahwa semakin banyak orang pandai, semakin sulit dicari orang jujur. Semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengesampingkan panggilan hati nuraninya. Penampakan kesan ini bisa terjadi dalam lingkungan agama yang menempatkan kemampuan orasi dan ceramah sebagai ukuran kemampuan seseorang dalam hal agama. Tidak aneh jika kita sering dengar bagaimana seorang penceramah menghujat dan mencaci untuk menjatuhkan penceramah yang lainnya misalnya. Penampakan kesan ini sebenarnya cukup berbahaya karena bisa jadi seorang penceramah yang hanya mengetahui sepatah dua patah ayat dan hadis serta tidak mempunyai kemampuan agama secara menyeluruh, telah berani memposisikan dirinya sebagai seorang ulama atau sebagai kiai atau yang sering dipanggil sebagai gus yang dianggap sebagai panutan oleh umatnya. Bisa-bisa umat menjadi tersesat. Oleh karena itu dalam bidang agama juga dibutuhkan reformasi tentang cara pandang yang salah dalam menilai kemampuan seseorang dalam bidang agama. Ada sebuah cerita, konon ada seorang penceramah terkenal yang ceramahnya selalu dinantikan puluhan ribu jamaah yang bermaksud untuk memperkenalkan model ceramah yang lain karena selama ini model ceramah kebanyakan itu monoton, yaitu hanya peran aktif penceramahnya saja. Nah, pada kesempatan pertama setelah mengucapkan salam, dia bertanya kepada hadirin, "Apakah saudara-saudara nantinya mengerti dengan apa yang akan saya sampaikan?" Tanpa berpikir panjang, hadirin mengatakan, "Tidak." Mendengar jawaban itu, penceramah itu mengatakan, "Kalau begitu saya turun saja, karena untuk apa saya harus berceramah sedangkan saudara nanti tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan." Kemudian dia salam dan turun dari mimbar. Maka bingunglah hadirin serta paniklah panitia acara tersebut karena apa yang dilakukan penceramah tadi berbeda dengan kebiasaan yang telah terjadi.
Serta-merta ketua panitia meminta kesediaan penceramah itu untuk naik mimbar lagi dan memberikan ceramahnya. Setelah dibujuk cukup lama, maka bersedialah penceramah itu naik lagi ke atas mimbar. Tentu saja hadirin khususnya panitia merasa bergembira dengan kesediaan penceramah tersebut. Setelah mengucapkan salam, kemudian beliau menarik nafas sebentar dan bertanya kembali kepada hadirin. Apakah saudara-saudara nantinya sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Karena takut kejadian pertama terulang kembali, maka dengan serentak mereka menjawab, "Ya." Mendengar jawaban itu, maka penceramah itu mengatakan, "Kalau begitu saya turun lagi saja. Untuk apa saya berceramah kepada Anda sementara Anda sudah mengetahui apa yang saya sampaikan nantinya?" Karuan saja para hadirin dan panitia terkejut dan bertanya kepada penceramah tersebut, apakah tidak salah apa yang dilakukannya? Untuk kali kedua, maka panitia membujuk kepada penceramah agar merevisi apa yang telah diucapkannya karena begitu banyak hadirin yang telah menunggu ceramahnya. Setelah berpikir cukup lama ditambah dengan desakan panitia dan hadirin, maka penceramah itu naik lagi ke mimbar. Seperti sebelumnya, setelah mengucapkan salam, kemudian dia bertanya kembali, apakah saudara-saudara nantinya mengerti tentang apa yang saya sampaikan? Mendengar jawaban yang hampir sama dalam 3 kali berturut-turut, maka bingunglah hadirin. Sebagian ada yang mengatakan sudah dan sebagian mengatakan belum. Yang sudah menyalahkan yang belum dan yang belum menyalahkan yang salah. Riuhlah suasana acara itu. Setelah agak reda, maka dengan nada kalem berbicaralah penceramah. Kalau begitu tolong yang sudah tahu memberitahukan kepada yang mereka belum tahu. Saya turun saja. Kemudian dia mengucapkan salam dan turun dari mimbar. Cerita sederhana itu sebenarnya bisa ditelusuri lebih jauh. Dapat difungsikan sebagai pembelajaran yang positif bagi masyarakat yang sudah terlanjur menilai bahwa transformasi ilmu itu harus selalu melalui untaian kata-kata. Ini sekaligus juga bisa dimaknai bahwa proses pengenalan dan transformasi bisa melalui berbagai media, baik media yang diam maupun media yang bicara. Apa yang dilakukan oleh penceramah tadi dapat dikategorikan sebagai media diam dalam memberikan ceramahnya. Cara pandang ini sepertinya memang kurang memasyarakat yang sudah memiliki kecenderungan tersendiri dalam cara melakukan penilaian, seperti halnya bagaimana menanggapi sikap diam seseorang yang seringkali dianggap bahwa orang itu bodoh dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun jarang yang memahami bahwa kadangkala ada sebagian orang yang cenderung memilih diam. Bukan berarti diam belaka, namun diharapkan melalui media diam ini, seseorang bisa menggunakan nalarnya secara mendalam, panjang, dan efektif. Mulutnya diam namun otaknya berbicara, sekaligus merupakan media untuk mempersiapkan agar apa yang akan dikatakannya nanti dipikirkan terlebih dahulu secara mendalam, sehingga apa yang diucapkannya nanti benar-benar memiliki makna yang berarti. Seorang pakar mengatakan bahwa bobot omongan dapat mencerminkan kualitas intelektual dan kepribadian seseorang. Hierarki nilai-nilai yang berbeda ini mencerminkan cara berpikir dan etos yang berbeda. Di sini kita memperoleh cara untuk menilai nilai intrinsik setiap orang dan kriteria untuk mengukur kepribadiannya. Kehati-hatian dalam berbicara bukan tidak bermaksud apa-apa, setidaknya seperti yang tadi saya uraikan, yakni bisa menghindarkan diri dalam usaha memanipulasi kesan, yakni menciptakan kesan yang baik dari untaian kata-kata. Selain itu, menghindarkan diri dari ucapan sia-sia, kebohongan, dan motif ketidakjujuran. Seperti yang dikatakan oleh seorang pakar bahwa ucapan yang sia-sia itu akan menghadirkan kehinaan dan kebencian. Karena di satu sisi merupakan tanda ketidakjujuran dan kepura-puraan, dan di sisi lain adalah hasil dari kebodohan dan ketidaktahuan. Orang yang selalu mengaku dirinya sebagai orang yang berakhlak mulia justru adalah orang yang menghindarkan diri dari hal itu. Orang yang tidak henti-hentinya membicarakan keberhasilan, kecemerlangan otak, dan kekuatannya bisa dipastikan bahwa dia tidak memilikinya. Lebih jauh lagi, simpanlah dalam ingatan Anda bahwa menipu diri dan membual tidak akan berlangsung lama, karena
kebenaran pada akhirnya akan tersingkap, mengakibatkan pelaku dusta kehilangan muka dan reputasi. Jagalah dirimu dari perkara bohong yang kecil dan yang besar, baik ketika sedang bergurau ataupun serius, karena barang siapa yang terbiasa berbohong terhadap hal-hal sepele, ia akan berani untuk berbohong terhadap perkara-perkara yang lebih besar. Memang sepertinya perlu diwaspadai motif-motif tidak baik dari setiap terjadinya proses pembicaraan. Voltaire bahkan mengatakan orang-orang yang mempraktekkan keterampilan berbicara mereka biasanya mempunyai niat buruk dalam hati mereka. Bahkan kadangkala memberikan pujian kepada orang lain pun bisa memiliki motif yang tidak diduga. Ini setidaknya yang dipesankan oleh Imam Ali dalam suatu kesempatan. Dikatakannya, pujian yang diberikan oleh orang yang hanya ingin mengejar kepentingannya sendiri tidaklah berharga sama sekali. Sebab pujian itu tidaklah didasarkan pada nilai ataupun keyakinan yang baik, melainkan hanya bertolak dari motif yang tersendiri. Sebuah pujian yang melebihi batas kepatutan seseorang yang menerimanya adalah jilatan. Jika kurang dari yang sepatutnya, maka itu adalah tanda kebodohan atau kedengkian si pemuji. Menjilat secara berlebihan bisa menimbulkan kecekakan hati. Orang yang memujimu karena sesuatu yang tidak engkau miliki tidak akan ragu-ragu menyalahkanmu dan menuduhmu karena kejahatan yang tidak ada pada dirimu. Itulah pesan-pesan dan peringatan dari beberapa tokoh tentang pentingnya berhati-hati menjaga pembicaraan. Setidaknya bertujuan untuk makin meningkatkan kualitas pembicaraan serta makin bermartabat pula apa yang diucapkan, serta menghindari dari motif-motif yang tidak baik yang mengarah kepada kejelekan dan keburukan pihak lain, menyalahkan keadaan dan kondisi, menyalahkan dirinya, bermaksud menghina dan menjatuhkan pihak lain. Perspektif ini tentu tidak selamanya sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Seringkali terjadi salah persepsi tentang apa yang kita lakukan, termasuk di dalamnya menilai apa makna diam yang dilakukan seseorang, serta apa makna dan motif pembicaraan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karenanya perlu diasah kacamata manusia dalam menilai apa latar belakang dia melakukan sesuatu. Setidaknya inilah yang dikatakan oleh seorang penulis yang mengatakan bahwa manusia adalah sebagai manusia yang penuh dengan paradoks, di mana ia bersifat jasmani sekaligus rohani, unik, tertutup sekaligus sama, terbuka, individual serta soliter, sekaligus sosial serta solider. Ia hidup sekaligus mati. Demikianlah untuk pengenalan manusia. Selalu harus dilihat dari dua sisi, karena bisa jadi seorang manusia akan melakukan satu sisi kehidupan dengan gampang dan akan berpindah ke sisi lainnya secara tak terduga. Atau ia melakukan sesuatu namun bermakna yang lain yang tidak diketahui sebelumnya. Tentang hal ini telah diperingatkan oleh Gorbes, ukuran tubuhmu kurang penting, ukuran otakmu agak penting, ukuran hatimu adalah yang paling penting. Memang terlalu sederhana membicarakan kata diam dan bicara, namun sebenarnya makna di dalamnya itu begitu luas. Karena bagaimanapun ada pepatah yang mengatakan tajamnya pisau tidak setajam lidah manusia. Perlu disadari pula bahwa bagaimanapun manusia telah mengalami prosesi berbicara yang tidak gampang. Prosesi berbicara telah dilalui oleh seorang manusia dari kecil hingga menjelang tua. Ketika bayi, orang tua melatih kita untuk bicara. Makin banyak dan makin lancar ketika kita berbicara, makin senanglah orang tua. Kesuksesan orang tua walau itu adalah menjadikan anaknya bisa berbicara ketika masih kanak-kanak, maka kecenderungan kita adalah ingin mendapatkan perhatian dari apa yang kita ucapkan. Kita ingin mendapatkan perhatian dari orang tua dengan memperbanyak cerita dan menguraikan apa keinginan dan harapan kita. Dan kita akan marah tatkala orang tua tidak mau mendengarkan dan cuek dengan apa yang kita sampaikan. Ketika masih remaja, di saat emosional lebih mendominasi kita daripada penalaran dan kedewasaan, kita begitu responsif terhadap apapun yang kita alami. Kita akan segera merespon manakala ketika kita tidak setuju dan tidak senang terhadap sesuatu.
kita akan dengan galak menyampaikan ketidaksukaan kita. Pada saat usia seperti ini, sepertinya kita tidak mau diatur, cenderung melawan bahkan terhadap orang tua sekalipun. Jiwa remaja adalah jiwa pemberontak yang cenderung mau menata dirinya sendiri meskipun sebenarnya belum mampu melaksanakannya karena jiwanya masih labil dan lebih cenderung mementingkan emosi daripada pemikiran yang matang dan dewasa. Bandingkan dengan tipe orang tua, tatkala anaknya protes, maka dia tidak meresponsnya dan cenderung mendengarkannya saja. Tatkala anaknya marah, maka sebagai orang tua tidak merespon dengan kemarahan, namun dikala emosi anaknya sudah mereda, maka dia menasehatinya dengan lemah lembut. Diam dan berbicara memang sepertinya masalah sepele, namun karena kebiasaan kita yang menganggap sepele dan tidak pernah memikirkan makna terjauh dari sesuatu yang sepele, bisa jadi menjadikan kita tersepelekan oleh masalah-masalah itu.